Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, tentang ikatan kimia di video sebelumnya. Tetapi di sini kita akan membuat per partnya ya. Jadi per subbabnya kita bahas satu-satu mulai dari ikatan ion. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, apabila channel ini sangat bermanfaat, jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kelas kalian. Thank you. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom unsur dikarenakan ingin mencapai kestabilan ya. Jadi kita garis bawahi di sini kestabilan. Seperti unsur gas mulia. Jadi tujuan atom-atom itu berikatan adalah untuk mencapai kestabilan. Syarat atom itu stabil harus sesuai dengan unsur gas mulia. Nah, gas mulia ini dia stabil karena telah memenuhi hukum oktet duplet. Nah, oktet duplet ini adalah elektron valensi ya. Elektron valensinya apabila elektron valensinya dia 8 ya, maka dia disebut oktet. Dan apabila dia elektron valensinya 2, maka dia disebut duplet. Nah, untuk membahas elektron valensinya setelah ini nanti kita bahas. Mungkin ada yang belum tahu apa itu elektron valensi. Nah, golongan gas mulia ini apa? Golongan gas mulia ini adalah golongan 8A ya, 8A, yaitu ada helium ya, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kalau saya sih mudahnya ngapalnya pakai trik ya, seperti video sebelumnya, trik cepat menghafal golongan dan periode ya, silakan ditonton videonya. Kalau ini saya singkatnya heboh negara Argentina karena senat runtuh ya. Nah, banyak lagi sebenarnya trik-trik yang lainnya, silahkan ditonton saja video sebelumnya. Nah, khusus untuk H ya, H ini elektron nomor atomnya 1, Li ini nomor atomnya 3 ya, Be ini 4 dan B ini 5. Karena nomor atomnya kecil dan dia mendekati golongan gas mulia yang helium, maka dia harus memenuhi aturan duplet ya, hukum duplet agar dia stabil. Hanya khusus ini, khusus unsur ini. Unsur selebihnya harus memenuhi aturan oktet ya, atau elektron valensinya 8. Oke, kita lanjut saja langsung ke elektron valensi ya, karena mungkin banyak yang belum tahu elektron valensi. Intinya elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Jadi misalnya ada kulit 1, kulit 2, kulit 3 ya. Nah, yang terakhir kulit 3, maka elektron yang di kulit 3 ini yang kita lihat. Itulah namanya elektron valensi. Langsung saja ke contoh ya, contoh soal. He itu nomor atomnya 2, artinya elektronnya ada 2. Artinya kalau kita konfigurasi ya, pakai SPDF aja ya. 1S, 2 sudah terpenuhi ya. Nah, ini yang di depan ini adalah kulit, sedangkan S subkulit. Nah, yang kita lihat itu kulitnya ya, kulit terluarnya 1 ya, maka kita lihat elektronnya 2, artinya elektron valensinya 2 ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan N? N itu ada 7 nomor atomnya, sehingga kita konfigurasiin 1S 2, 2S 2 ya, masih ada 4, 3 lagi, 2P 3. Kita lihat di sini ini kulit 1 ya, dan ini kulit 2 ini kulit 2 karena di depannya 2 ya, sehingga kulitnya yang terakhir 2. Lalu kita lihat elektronnya ada 2 dan 3, ini kita tambahkan sehingga elektron valensinya adalah 2 ditambah 3 5. Mudah kan menentukan elektron valensi? Nah, sekarang elektronnya ada 8. Kita konfigurasiin juga lagi 1S2, 2S2, 2P berapa? 4 ya. Ini kulit kedua, kulit pertama, ini kulit kedua. Yang mana yang paling keluar? Ya, kulit kedua ya. Sehingga elektron valensinya kita hitung 2 ditambah 4 berapa?
6. Nah, seperti itu. Contohnya lagi Si14. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, mungkin ada ini yang nggak tahu bagaimana cara menentukan konfigurasi. Nah, di video sebelumnya sudah kita jelaskan ya bagaimana cara menulis konfigurasi elektron ya. Nah, ini kita lihat ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Mana yang paling luar? Kulit 3 ya enggak? Ya kan? Oke, sekarang kita hitung elektronnya ya. Ini di kulit 3 ini ada 4 elektronnya, sehingga elektron valensinya 4. Ca kita konfigurasiin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, ini baru 18 tambah 4s2, sehingga elektron valensinya 2. Mudah ya kan? Karena ini dia kulit terakhirnya 4 dan elektronnya ada 2, sehingga elektron valensinya 2. Sangat mudah kan? Oke, jadi kita lihat di sini. Ini dia memenuhi aturan duplet ya, He, sehingga dia stabil. Kalau 5, 6, 4 stabil tidak? Tidak. Dia tidak memenuhi. Ya, 5 ini harus bagaimana agar elektron valensinya oktet atau 8? Dia harus ditambah 3. Ya, berarti harus ditambah 3 elektron. Ya. Nah, ini juga harus ditambah berapa agar 8? 2. Ini harus ditambah berapa? 4 dan seterusnya ya. Nah, ini 2 tidak stabil ya. Walaupun dia sepertinya memenuhi aturan duplet, tetapi Ca ini tidak termasuk pengecualian duplet ya. Nah, dia sehingga harus tetap oktet, harus 8. Oke, lanjut. Oke, cara mencapai kestabilan ya, harus memenuhi aturan oktet duplet ya. Atau elektron valensinya 8 dan 2. 2 ini khusus untuk nomor atom yang kecil. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, serah terima elektron. Itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu ikatan ion. Dia memberikan dan menerima elektron. Cara kedua adalah pemakaian elektron bersama-sama ya, atau disebut dengan ikatan kovalen. Dan cara ketiga adalah ikatan logam. Oke, kita bahas ikatan ion dulu ya. Nah, ikatan ion, sorry ya, ini bukan ikatan kimia. Ini ikatan ion. Nah, ikatan ion itu sudah kita jelaskan tadi ya barusan. Itu adalah serah terima elektron ya. Serah itu artinya memberikan ya. Memberi atau melepas juga bisa. Sedangkan terima itu meminta atau menangkap juga bisa. Terserah kalian mau mengistilahkan bagaimana. Kalau saya memberi dan meminta, sehingga biar agak lebih mudah dipahami ya. Ini apa yang diberikan? Yang diberikan adalah elektron, dan yang meminta juga meminta elektron. Nah, biasanya kalau kita di kehidupan sehari-hari, kalau kita memberi, cenderung adalah hal yang positif ya. Kita misalnya memberi sedekah dan lain-lain ya, agar lebih mudah kalian ingat. Sementara meminta itu biasanya lebih hal yang ke negatif. Nah, biasanya ion ya yang bermuatan positif itu adalah logam, sedangkan yang negatif itu adalah non logam. Jadi bisa kita simpulkan juga ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non logam, atau serah terima elektron ya, serah terima elektron positif ya dan negatif. Nah, seperti itu ya, itu dia ikatan ion. Intinya ikatan ion itu memberi dan meminta ya, antara positif dan negatif, logam dan non logam. Paham ya? Oke, lanjut ke consol ya, contoh soal. Nah, consol, mana ini pointernya? Oke. Di sini ada Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Nah,
Na ini harus kita konfigurasikan dulu sebelum kita tentukan ini ikatan apa, ya. Kita konfigurasikan dulu 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, ya kan, sehingga elektron valensinya berapa? Elektron valensinya kita lihat kulit luarnya, ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Di kulit 3 elektronnya ada berapa? 1, berarti elektron valensinya 1. Nah, bagaimana dengan Cl? Cl kita konfigurasikan juga 1s2 2s2 2p6 3s2 3p berapa? 5, ya. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kulit 3 berarti yang terakhir. Elektron valensinya 7. Nah, kita lihat Na stabil tidak? Tidak, elektron valensinya 1. Seharusnya dia 8. Sedangkan Cl stabil tidak? Tidak, karena dia masih 7, seharusnya 8. Ya, bagaimana biar dia stabil? Nah, inilah dia serah terimanya terletak di sini, ya. Na akan memberikan satu elektronnya, ya. Kalau kita misalnya kita tuliskan struktur Lewisnya seperti ini, ya. Nah, Na ini akan memberikan satu elektronnya ke Cl, ya. Sehingga 3s ini akan hilang. Ya, sedangkan Cl akan menerima satu elektron dari Na, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Na-nya ini akan berubah menjadi Na+, karena dia telah memberikan satu elektron kepada Cl. Sedangkan Cl akan menjadi Cl- karena meminta satu elektron dari Na. Kita lihat di sini. Apabila Na tadi memberikan satu elektron, maka ini hilang, ya. Sisanya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sehingga elektron terluarnya kita lihat di 2. Ini 2 ditambah 6 berapa? 8. Nah, maka dia stabil. Elektron valensinya 8. Sedangkan Cl karena dia telah meminta satu elektron dari 7 menjadi 8. Maka Cl juga stabil. Dia membentuk ion Na+ dan Cl- dan akan berikatan ion, ya, menjadi NaCl. Nah, ini adalah senyawa ion, yaitu senyawa yang terbentuk karena terjadinya ikatan ion. Seperti itu, ya. Contohnya yang lain kita buat lambang aja, ya. A dan B misalnya. Nah, A ini misalnya kita contohkan elektronnya ada 13, sedangkan B contohnya elektronnya 17. Seperti biasa harus kita konfigurasi. Nah, ini harus kalian paham juga konfigurasi, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Sehingga elektron valensinya ada berapa? Ada 3. Nah, bagaimana dengan yang B? Kita coba konfigurasiin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Maka elektron valensinya ada 7. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Nah, di sini dia 3, ya. Di sini 7. Nah, 3 cenderung kemana? Memberi atau menerima? Kalau dia memberi, artinya dia memberikan 3 elektronnya ini. Sedangkan kalau dia menerima, dia harus meminta 5 elektron. Mana yang lebih mudah? Memberi atau menerima? Yang paling mudah memberi 3, ya. Lebih ringan dibandingkan kita meminta 5, lebih besar ini. Sehingga dia bentuknya menjadi A3 positif karena memberi 3 elektron. Sehingga kita buat 3 positif. Nah, sedangkan B ini dia menerima, ya kan? Gak mungkin dia memberi 7, berat nian, ya, berat kali. Sehingga dia meminta 1 elektron, lebih ringan. Sehingga kita tulis B negatif karena meminta 1 elektron. Kalau dia meminta 2 elektron, maka 2 negatif. Ini karena meminta 1, jadi negatif saja.
Nah, ini bagaimana? Ini tinggal kita kali silang saja ya. Kita kali silang. Jadi 1 dikali 3 ya, 3 dikali 1 3 dikali sini dan yang 1 dikali ke A, sehingga A dikali 1 tetap 1 dan B dikali 3 3. Sehingga AB 3 ya. Ikatan ion senyawa ionnya seperti ini, AB3. Nah, seperti itu guys. Contohnya lagi, misalnya lagi ya, biar lebih paham lagi. Misalnya ada X 4, Y misalnya 16. Maka kita konfigurasiin dulu 1S2, 2S2. Yang ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P berapa? 4 ya. Sehingga ini elektron valensinya adalah 2, yang ini elektron valensinya adalah 6 ya. Nah, ini sama-sama tidak stabil. Nah, ini karena dia 4 ya, nomor atomnya kecil, sehingga dia harus memenuhi aturan duplet, bukan oktet, duplet. Sehingga dia lebih cenderung memberikan 2 elektron dibandingkan dia meminta. Nah, dan 6 ini dia meminta berapa elektron? Biar dia 8, 2 elektron ya. Sehingga bentuknya seperti ini. X karena dia memberikan 2 elektron, maka dia 2 positif ya kan, karena memberikan. Sedangkan Y karena dia meminta 2 elektron, maka dia bentuknya 2 min. Nah, apabila seperti ini, langsung saja kita buat XY ya, karena sama-sama 1 ya. Seperti itu. Mudah kan? Oke, di sini saya akan memberikan cara cepatnya ya. Carcep. Mana nih pointernya? Carcep. Cara cepat atau cara cakep. Asik. Nah, cara cepatnya gimana? Kita harus hafal gas mulia. Ngapalnya mudah sekali, guys. Bagaimana caranya? Coba kalian lihat di video sebelumnya, yaitu trik bagaimana cara menghafal golongan dan periode. Oke, ini gas mulia ini golongan 8A ya. Jadi kita ingat aja heboh negara Argentina karena senat runtuh ya. Nah, angkanya ini ingat aja 2, 10, 18, 36, 54, 86. Insyaallah ingatlah kalian ya. Nah, kalau kita misalnya sudah menghafal gas mulia ini, maka gampang ya. Contohnya kita misalnya X 12 ya, Y 17 misalnya. Nah, kita lihat X ini 12 ini lebih cenderung kemana? 10 atau 8? 10 ya kan? Sehingga kita buat 12 kurang 10. Berapa hasilnya? Positif 2. Sehingga X ini adalah positif 2. Ya, dia memberi 2 elektron agar menjadi 10. Sedangkan 17 itu lebih dekat di mana? 10 atau 18? 18, sehingga kita buat 17 kurang 18 ya, sama dengan negatif 1 ya. Negatif aja kita buat. Artinya dia agar stabil, dia membutuhkan atau meminta 1 elektron, berarti Y negatif. Nah, kalau seperti ini kita tinggal kali silang ya. X ini dikali 1 tetap X, Y ini dikali 2. Jadi X Y 2. Mudah kan? Tidak perlu kita konfigurasikan lagi ya, nggak perlu kita capek-capek konfigurasi. Contohnya lagi, misalnya X ini nomor atomnya kita buat besar-besar ya, agar kita lihat seberapa mudahnya carcep kita ini. X 56, sedangkan Y misalnya diketahui 83. Nah, kalau ini konfigurasinya kan capek kita ya. 1S2, 2S2, bla 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 bla. Nah, ini ada cara cepatnya, yaitu kita harus hafal gas mulia. 56 lebih dekat ke XE, itu 54. Berarti 56 dikurang 54, hasilnya positif 2 ya. Berarti dia X positif 2. Y 83 lebih dekat kemana? Itu Rn ya. Berarti 83 dikurang 86, Rn 86 sama dengan negatif 3. Berarti Y dia negatif 3. Nah, ini tinggal kali silang.
Y dikali 2, X dikali 3, sehingga X 3, Y 2. Mudah sekali kan? Oke, cukup sekian ya materi kita hari ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham materi tentang ikatan ion. Cukup sekian. Mungkin apabila ada pertanyaan ya silakan di komen, dan apabila video ini sangat membantu kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kelas kalian, karena itu sangat berarti bagi kami ya. Terima kasih teman-teman. See you next time di materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.